Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Kepada teman-temanku yang ada di Bandung, Alena Tennis Group. Teman-temanku yang ada di Bogor, BFF. Brace Fellowship Friend. Shalom. Selamat bertemu kembali pada hari ini. Hari ini kita akan sharing mengenai firman Tuhan. Judulnya adalah rahasia sukses. Sukses itu ada rahasianya. Luar biasa, saudara. Saudara ingin sukses dalam kehidupan, ada rahasianya. Ada kuncinya. Saudara ingin tahu? Kalau saudara konseling sama konselor, dan mereka pun akan meminta bayaran kepada engkau. Karena ini adalah kunci sukses. Mereka bikin buku yang mahal-mahal. Dia jual karena ini adalah kunci rahasianya untuk sukses dalam kehidupan kita. Tetapi saya akan berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Ini free of charge, tidak usah bayar, saudara. Luar biasa. Rahasianya apa, saudara? Saudara melihat sekeliling kita dalam kehidupan kita. Sekeliling kita, toko-toko, kuliner-kuliner, bank-bank, semua ada yang maju, ada yang bangkrut, saudara. Tapi yang maju karena apa, saudara? Adalah satu perkataan, 6 huruf, H-I-K-M-A-T. Apa itu? Hikmat. Bahasa Inggrisnya wisdom. Hikmat, tanpa hikmat engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dengan hikmat engkau bisa memutuskan dengan benar. Memilih jalan yang benar. Engkau pasti maju dalam segala hal yang kau perbuat dalam kehidupanmu. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu adalah kebijaksanaan menurut Kamus Indonesia. Kearifan. Kesaktian, sakti, saudara. Hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kecerdasan, kepandaian. Dapat memutuskan dengan benar dan baik. Itu. Kearifan, cerdas dan pandai. Kesaktian, sakti, saudara. Sakti itu kuat, saudara. Kebal oleh apapun juga ditusuk. Tidak mempan, itu sakti, saudara. Dan gaib bisa melakukan yang mustahil. Mujizat bisa terjadi. Dan kegaiban dan mantera. Itu secara dunia. Tetapi kita akan berbicara mengenai secara Alkitab. Kata Alkitab, apa itu hikmat, saudara? Hikmat itu cokmah aslinya. Yaitu kebijaksanaan, betul. Kepintaran, kepandaian, pengalaman, pengetahuan, pengertian. Waduh, tahu mempertimbangkan sesuatu. Tahu memberikan nasihat-nasihat yang benar, saudara. Itu hikmat, saudara. Aku hikmat, penuh dengan kekuatan. Aku hikmat, penuh dengan pengertian. Bacalah Amsal 8 ayat 1 sampai 36, saudara. Saudara akan mengetahui hikmat itu. Manfaat hikmat itu apa, saudara? Kalau saudara mendapatkan hikmat, saudara akan mendapatkan hidup, saudara. Dan berkenan kepada Allah. Maka itu hikmat itu harus kita dapatkan dalam kehidupan kita. Hikmat itu di mana? Hikmat itu ada di sekeliling kita. Ayat 1 sampai 5 mengatakan, saudara. Baca Amsal 8, 1 sampai 5. Hikmat itu berseru-seru di jalanan, di persimpangan, di tikungan, di tanjakan, di mana di pintu gerbang. Mereka berteriak-teriak untuk supaya orang bisa menerimakan hikmat. Hanya dengan hikmat kita bisa sukses. Maka hikmat itu datang kepada kita. Cuman kita tidak mau menerimanya, saudara. Siapa yang mengasihi hikmat, saudara, memperoleh hidup, saudara. Dan tekun mencarinya, pasti mendapatkannya. Jangan asal-asalan saja, saudara. Tekun dalam kehidupan kita.
perlu ketekunan dalam kehidupan kita, sehingga hikmat itu adalah di dalam kehidupan kita. Hikmat, saudara, luar biasa, saudara. Kekayaan itu dari hikmat, saudara. Kemajuan, keputusan yang benar, hakim-hakim, raja-raja memerintah dengan hikmat, saudara. Bangsawan-bangsawan, semua keputusan dengan hikmat. Hikmat datang untuk pria-pria, laki-laki, anak-anak, semua yang manusia yang mau menerimanya mendapat hikmat, yang mengasihi dia dan mencari dia dengan tekun, engkau pasti akan mendapatkannya. Penting sekali, engkau akan berbahagia, saudara. Kalau engkau berjalan dengan hikmat, saudara, kau akan menang, saudara. Kau akan mendapatkan kehidupan dan berkenan kepada Tuhan. Waduh, luar biasa, saudara. Kau akan berbahagia seumur hidupmu, engkau berbahagia, saudara. Kalau hikmat itu ada di dalam diri kita. Hikmat itu, saudara, luar biasa. Saudara, kapan terjadinya hikmat ini? Dunia ini dijadikan oleh Allah sendiri. Apa permulaan kerjaan Allah di bumi ini? Apakah itu gelap? Pertama-tama dikerjakan oleh Allah. Apakah Adam dan Hawa itulah pertama-tama yang dikerjakan oleh Allah? Bukan, saudara. Yang dikerjakan oleh Allah pertama-tama adalah apa, saudara? Luar biasa, saudara. Pertama-tama adalah hikmat, saudara. Kalau saudara baca di Yeremia 10 ayat 12. Tuhan menciptakan aku pada permulaan pekerjaannya. Permulaan pekerjaannya itu luar biasa enggak? Dengan kekuatan, saudara. Dengan kekuatan, saudara. Bumi ini dijadikan dengan kebijaksanaan. Dunia ini dijadikan oleh kebijaksanaannya, ditegakkan dengan kebijaksanaan. Langit dibentangkan dengan akal budinya. Luar biasa enggak? Itu Allah. Allah pertama, Allah sudah ada sekian tahun yang lalu. Kita tidak tahu awalnya Allah itu kapan. Itu lama sekali sebelum ada Alkitab. Allah sudah ada di dunia ini. Maka itu disebut dia yang awal, dia yang akhir, saudara. Kita tidak tahu awalnya, kita tidak tahu akhirnya. Dialah Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Itu yang luar biasa, saudara. Kalau saudara mendapatkan hikmat, mendapatkan lebih dari harta, saudara. Lebih berharga dari emas, dan emas tua lebih berharga dari segala-galanya. Seperti wanita yang cakep di Amsal 31 ayat 10. Wanita yang cakep lebih dari permata, saudara. Luar biasa enggak? Yang cakep itu penuh hikmat, pandai, saudara. Bisa menyenangkan suami. Dia akan setia seumur hidup, sepanjang hidupnya kepada suaminya, saudara. Itu namanya hikmat, saudara. Luar biasa, saudara. Salomo Tuhan hidup benar. Dia menunjukkan kasih kepada Allah. Menunjukkan kasih kepada Allah dan mengikuti ketetapan Daud di dalam kehidupannya. Maka pada satu hari Allah datang berbicara kepada Salomo, menawarkan, apa yang engkau inginkan aku berikan kepadamu. Wah, luar biasa enggak, saudara? Apa yang kau inginkan aku berikan kepadamu. Biasanya kita yang meminta kepada Tuhan. Tetapi karena kita taat akan firman Tuhan, akan peraturan Tuhan, tetap kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Hingga Tuhan menawarkan kepada kita, apa yang engkau perlukan daripadaku. Luar biasa enggak? Bacalah 1 Raja-Raja 3, saudara. Dan seterusnya, saudara.
Dia meminta apa? Dia katakan, aku ini masih muda. Aku ini belum pengalaman. Maka itu aku meminta untuk memahami, untuk menghakimi umat yang besar ini. Dan membedakan yang baik dan yang jahat. Waduh, luar biasa mintanya. Tuhan melihat bahwa dia tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan. Tuhan katakan, aku berikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Dan aku tambahkan, apa kekayaan dan kemuliaan aku berikan kepadamu. Wah, luar biasa enggak? Jadi kalau kita penuh hikmat, kekayaan itu datang sendiri. Kemuliaan malah datang sendiri. Nggak mudah saudara untuk mendapatkan itu. Tetapi kalau kita tekun, pasti kita akan mendapatkannya. Dia meminta itu untuk memutuskan. Dan dia praktekkan. Ada 2 orang wanita datang. Bahwa mereka hamil dan udah waktunya untuk melahirkan. Mereka satu rumah, tidak ada saksi yang lain. Yang satu tertindih dan meninggal. Dia diam-diam ambil kepada temannya ini yang hidup. Yaitu bayi yang hidup dia ambil. Bayi yang mati diletakkan di pelukannya. Waktu wanita ini yang anaknya hidup, diambil sama temannya ini, dia bangun, dia melihat. Kok bukan anaknya yang meninggal. Sehingga dia ributlah. Ribut-ribut naik banding. Masuk pengaduan kepada Salomo. Salomo memutuskannya. Saudara, apa yang Salomo katakan. Ini hikmat yang daripada dia. Inilah pemahaman yang dia minta kepada Tuhan. Untuk memutuskan dengan baik dan benar dan adil, saudara. Apa yang dia putuskan? Dia bilang, ibu mau yang bawah atau mau yang atas? Ibu yang satu kau bagian atas, ibu yang satu lagi bagian yang bawah. Aku akan membelahnya jadi 2. Ibu yang benar katakan, jangan. Saya serahkan aja kepada dia. Kata Salomo, itulah ibu yang benar. Maka diberikanlah kepada ibu yang benar. Itu hikmat Salomo, saudara. Hikmat Salomo luar biasa untuk memerintah negara. Sehingga di pemerintahan Salomo damai sejahtera terjadi kemana-mana, saudara. Sehingga sekeliling raja-raja di seluruh bumi memberikan upeti di seluruh bumi. Memberikan upeti kepada Salomo, saudara. Sehingga dia kaya raya luar biasa, hidupnya senang. Sayangnya, saudara, dia keganggu dengan istri-istrinya yang tidak seiman. Sehingga menjatuhkan dia dan Israel jatuh. Jadi terbagi 2 utara dan selatan itu. Karena Salomo hidupnya sudah tidak benar. Maka itu untuk hidup benar bukan untuk sementara, bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, tetapi hidup benar itu selama hidup kita masih bernapas, kita hidup benar bijaksana dengan pengalaman-pengalaman kita mengatasi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu adil, bijaksana, saudara. Luar biasa. Sebelum segala dijadikan, bumi ada, itu hikmat sudah ada. Sebelum langit ada, itu udah ada. Dibacalah di Amsal 8, saudara. Dari ayat 22 dan selanjutnya. Belum ada samudra, belum ada tanah bumi, belum ada, saudara. Gunung belum ada, bukit belum ada. Segala-galanya belum ada. Dan juga di langit belum ada apa-apa, saudara. Dia buat semua yang di bumi ini, burung-burung, macam burung, ada berapa macam burung di bumi ini, saudara tahu nggak? 11.000 macam, saudara. Belum binatang-binatang lainnya. Puluhan ribu dan dengan akal budi.
dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan dia membentuk, menjadikan yang ada di bumi, yang di langit pun dengan akal budinya. Ada apa? Ada matahari, ada bintang, ada planet, saudara. Ada namanya Venus, ada ada Mars, Juventus, ada di langit semuanya. Luar biasa. Di luar itu 100 kilometer masih kelihatan itu namanya langit. Di luar 100 kilometer ke atas, saudara, itu sudah disebut ruang angkasa. Di ruang angkasa apalagi ada galaksi Bima, saudara, ada Orion, ada Scorpius, ada macam-macam. Coba bayangkan aja, begitu rumitnya Tuhan membuatnya. Dan Tuhan ingin supaya manusia baik. Dia mikirkan dalam 2000 tahun untuk Tuhan itu 2 hari memikirkan bagaimana caranya untuk menyelamatkan manusia. Maka dia sendiri datang ke dunia. Tanpa dia manusia itu tidak bisa benar. Dengan dia pun mengajarkan pertobatan, mengajarkan kebenaran, mengajarkan kejujuran, mengajarkan kebaikan, kelemah lembutan, semua diajarkan. Tetapi tetap aja ada satu yang namanya Yudas, saudara, memberontak. Boleh, dasar manusia, saudara. Dari 12:1 aja memberontak, saudara. Jadi hidup untuk benar itu enggak gampang. Tergantung kita sendiri dalam kehidupan kita. Kita memutuskan kalau untuk hidup benar. Kita komitmen kepada Tuhan. Dan hari lepas hari, bukan tahun lepas tahun. Hari lepas hari kita berdoa untuk kepada Tuhan. Minta Tuhan mampukan kita melewati hari ini dengan baik dan benar. Tidak mencelakakan orang lain. Tidak ada kebusukan. Tidak ada kefasikan dalam hati kita. Tidak berbelit-belit. Omongan kita benar. Omongan kita adil. Tidak berbelit-belit. Tidak serong. Mulut kita ini penting sekali, saudara. Keributan itu karena mulut kita. Bosan mulut. Gosip itu mulut kita. Maka itu Tuhan katakan hikmat ada dalam diri kita. Berarti mulut kita bicara dengan benar. Mulut kita bicara dengan adil. Didikan Tuhan adalah membuat kita bijaksana dalam kehidupan kita, saudara. Luar biasa, saudara. Kekayaan datangnya dari siapa? Dari hikmat, saudara. Akulah pengertian kata hikmat. Akulah kekuatan. Kalau kita tidak kuat, minta hikmat berikan kekuatan. Kalau kita tidak mengerti, kita minta hikmat diberikan pengertian. Luar biasa gak? Luar biasa. Kalau engkau memiliki hikmat, engkau akan melihat luar biasanya Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Contoh-contoh, saudara. Daud, saudara. Dia pun memiliki hikmat karena dia melakukan petunjuk dari Tuhan. Ketetapan Tuhan dia lakukan dalam kehidupannya, saudara. Sehingga walaupun Absalom akan membunuh dia, mencari dia, dia kabur, saudara. Ternyata dia pergi ke Gad. Di Gad, saudara, pegawai Raja Akis berbicara, wah, ini adalah Raja Daud, Raja Akis. Dia itu disebut oleh masyarakat, dinyanyikan. Saul beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Waktu Daud mendengarkan itu dia kaget. Waduh, dia gemetar. Langsung dia berubah sikap dengan akal budinya, dengan hikmatnya. Dia seperti orang yang hilang ingatan, saudara. Pintu gerbang digores-goreskan, Tuhan. Air liur meleleh langsung ke jenggotnya, dia diamkan, saudara. Seperti orang gila, kata Akis. Gimana kamu bawa orang gila ke hadapanku? Emang tidak kurang orang gila? Oh, akhirnya diusir pergi, saudara. Hikmat, saudara. Daud pun walaupun dia dalam kesusahan tetap dia menggunakan hikmat, saudara, dalam kehidupannya. Waktu Saul mengejar-kejar dia untuk membunuh, padahal dia ada kesempatan untuk membunuh. Dia hanya mengambil puncak jubahnya, dia potong, dia katakan, aku
bisa membunuhmu, tetapi aku tidak mau membunuhmu. Dia katakan kepada pegawainya bahwa aku tidak akan membunuh orang-orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa nggak? Orang yang diurapi Tuhan, dia tidak akan membunuhnya. Hebat nggak? Hebat, saudara. Maka itu mintalah hikmat, saudara, kepada Tuhan. Siapa yang memberikan hikmat? Saudara baca di Amsal 8:22. Ya, aku diciptakan pertama-tama. Diciptakan, saudara. Yang dikerjakan pertama-tama, yang dikerjakan mula-mula pertama-tama, itu adalah dari zaman dahulu, itu adalah hikmat. Aku yang pertama dikerjakan. Kerjaan Allah yang pertama adalah hikmat. Siapa yang memberikan hikmat? Allah yang memberikan hikmat. Amsal 2 ayat 6. Aku yang memberikan hikmat. Aku yang memberikan kepandaian, pengetahuan dan kepandaian. Mulutku berbicara, bibirku akan berbicara mengenai pengetahuan dan kepandaian. Siapa memberi? Allah memberikan. Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub percaya dalam hati, mengakui dalam mulut Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau akan menerima hikmat dalam kehidupanmu untuk melawan dunia ini yang dikuasai oleh si jahat. Engkau bisa mengatasi masalah, tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, apapun dengan hikmat yang datang daripada engkau sendiri. Saudara tahu cerita mengenai Singapura, saudara. Lee Kuan Yew pada saat itu, tahun 1910, diusir dari Malaysia. Dan dia tinggal di Singapura, dia tidak punya apa-apa, hasil bumi tidak ada, tambang tidak ada apa-apanya, saudara. Nangis, saudara, si Kuan Yew itu. Tetapi dia ingin memperjuangkan untuk supaya Singapura maju. Dia apa? Dia cari hikmat. Sebulan setengah, 6 minggu diam diri, saudara. Diam diri selama 1 bulan setengah. Mencari hikmat dari Tuhan. Setelah 6 minggu dia datang. Dia katakan, bangsa kita harus maju. Mulai dia mengadakan peraturan. Pertama-tama, semua laki-laki harus menjadi tentara. Kita harus kuat, nggak bisa dihina oleh orang lain. Keduanya, dia katakan bahwa pajak itu direndahkan supaya banyak investor maju kepada mereka. Korupsi diberantas sama sekali. Siapa yang korupsi dibunuh, saudara. Peraturan di sana diadakanlah bahasa untuk komunikasi. Apa bahasa komunikasi? Karena di situ banyak orang Melayu dan orang Chinese di sana. Maka komunikasinya adalah Inggris dengan Melayu. Ada sekolah Inggris dengan Mandarin. Itu 2 sekolah. Orang Melayu masuk kepada Inggris Melayu sekolahnya. Orang Chinese masuk kepada Inggris dan Mandarin sekolahnya. Maka mereka semua saat ini pintar-pintar berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Inggris, saudara. Pintar-pintar, saudara. Luar biasa. Sekian puluh tahun kemudian saudara melihat sekarang. Itu luar biasa. Dengan tidak punya apa-apa. Tanah yang tidak dapat menghasilkan segala sesuatu. Tetapi dengan hikmat dari dia sendiri. Singapura berdiri sampai sekarang. Luar biasa, saudara. Investor-investor datang ke Singapura sekarang, saudara. Saudara lihat gedung-gedung yang besar-besar, tinggi-tinggi, dan harganya menjunjung tinggi. Karena keamanan di sana lebih aman dari negara-negara lainnya. Umumnya nomor 1 keamanan di dunia mungkin Singapura, saudara. Itu luar biasa. Kenapa bisa maju? Hikmat, saudara, dia lakukan. Maka itu mulai saat ini pakailah hikmat. Hikmat itu sudah jalan seterus, Tuhan. Kepada orang yang dia berseru-seru kepada siapa aja yang mau menerimanya. Ternyata di Tiongkok mereka menerimanya luar biasa. Saudara tahu tahun 1910 itu
sampah meledak di Tiongkok, saudara. Wah, bukan main. Baunya, amisnya, ngotorin laut semuanya, saudara. Udah begitu, tetapi ada satu orang ahli pengetahuan teknologi, dia mengeluarkan teknologi sampah jadi apa, saudara? Jadi tenaga listrik. Pakai apa? Hikmat, saudara. Sampah bisa jadi tenaga listrik, saudara. Luar biasa nggak? 1 ton sampah menjadi 200 sampai 500 kilowatt. Luar biasa, saudara. Sekarang Singapura, saudara, kekurangan sampah. Tiongkok kekurangan sampah. Mahan beli import. Bukan import barang, saudara, tetapi import sampah. Di dunia ini baru nomor 1 import sampah adalah Tiongkok. Tetapi teknologi ini disebarkan ke dunia. Luar biasa nggak? Bukan untuk diri sendiri, saudara. Disebarkan ke dunia. Saudara, udah 40 negara membuat sampah menjadi pembangkit listrik. 40 negara. Kenapa? Hikmat, saudara. Saudara, karena hikmat, saudara bisa kaya, saudara bisa maju, saudara bisa sukses. Itu semua karena hikmat dari Tuhan sendiri. Maka kunci hikmat inilah, kunci rahasia berhasil adalah hikmat yang saudara. Saudara lihat WA saudara. Mereka datang dengan motor, dipencet motornya terjadi koper, saudara. Anak-anak pakai koper dipencet jadi motor bisa jalan. Di Changi Airport kau melihat, di Soekarno-Hatta kau bisa melihat anak-anak duduk di koper dan jalan kopernya. Itu yang luar biasa, saudara. Maka itu penting sekali dalam kehidupan kita. Hikmat dari Tuhan sendiri. Mintalah, engkau akan diberi. Carilah, engkau akan mendapat. Siapa yang tekun mencari aku akan mendapatkannya. Itu pegang, saudara. Terima Yesus dalam kehidupan kita. Percaya engkau akan dilindungi sekarang dan untuk selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Seperti biasanya, saudara, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Sebulan sekali. Pada saat ini, ambillah anggur. Telah mempersiapkan anggurnya, persiapkanlah anggurmu. Pada saat ini, angkatlah tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepalamu, dan renungkanlah firman Tuhan ini. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Gitu juga angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikianlah ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperceraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkanlah terima kasih dengan Tuhan, kepada Tuhan dengan cara kita sendiri masing-masing, dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, kau baik, sungguh baik, amat baik Tuhan dalam kehidupan. Kau memelihara, melindungi, menyertai sampai hari ini.
Kami ada sebagaimana kami ada dengan tubuh yang sehat, menjauhkan dari segala penyakit panjang umur. Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Nya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mempunyai sakit penyakit, taruhlah tangan kirimu di tempat yang sakit, dan kalau enggak di dadamu, angkatlah tangan kananmu dan berbicaralah kepada Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Tuhan melihat tangan-tangan yang ada diletakkan di tempat sakit atau di dada mereka. Kami tahu Engkau Maha tahu, mengetahui segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah Tuhan segala penyakit mereka. Bilu-bilu menyembuhkan dengan sempurna. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau mempunyai masalah, tantangan, pergumulan, taruhlah kedua belah tanganmu di dadamu. Engkau melihat tangan yang ditaruh, kedua belah tangan mereka yang taruh di dada mereka. Tuhan, mereka mempunyai masalah keluarga. Tuhan buka jalan sehingga mereka keluar dari masalah tersebut. Masalah pekerjaan, usaha, ekonomi, apapun juga masalahnya. Engkau buka jalan mereka sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Dan mereka merasakan bahwa Tuhan Yesus yang hidup di dalam orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, dengan iman percaya kami telah menerima apa yang kami minta kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan berpisah dan kembali ke tempat kami masing-masing. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Diberkati kehidupan ini, diberkati keluargamu, diberkati anak mantu cucumu, diberkati pekerjaan usaha. Apapun yang kau kerjakan berhasil adanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.